Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Disebut-sebut belakangan ini bahwa akan ada penambahan pemain diaspora. Tetapi satu di antaranya, teman-teman, sedang diproses, sedang diurus. Pada mungkin bulan-bulan depan sudah bisa menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspor Indonesia. Saya melihat kemungkinan itu karena sekarang sudah bergeser kan mengerucut itu ke Eropa. Jadi dua nama ini teman-teman tuh di Eropa. PSSI gaspol naturalisasi gelombang kedua. Ula Romeni bikin Eropa heboh. Malaysia panik tuding FIFA. Fakta terbaru timnas Indonesia. Stop scroll. Saat negara lain masih sibuk mencari alasan, Indonesia justru terus menambah kekuatan. Ula Romeni bikin klub Eropa banjir fans Indonesia. PSSI dikabarkan menyiapkan gelombang naturalisasi kedua, dan media Malaysia kembali menyorot Indonesia dengan tudingan yang memancing perdebatan. Benarkah Garuda kini semakin ditakuti? Simak sampai akhir karena ada fakta menarik yang tidak boleh dilewatkan. Kalau kamu bangga melihat perkembangan timnas Indonesia, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia, naturalisasi pemain, hingga update transfer pemain Garuda di Eropa. Tulis di kolom komentar, siapa pemain keturunan yang paling ingin kamu lihat membela timnas Indonesia? Bersama kita dukung Garuda terbang semakin tinggi. Atmosfer sepak bola Indonesia kembali memanas. Di saat euforia belum reda, kabar besar kembali mengguncang publik. PSSI disebut terus bergerak menyusun kekuatan baru demi mewujudkan target besar di level Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pembangunan timnas Indonesia belum berhenti, melainkan baru saja memasuki babak yang lebih besar. Sementara itu, efek kehadiran Ula Romeni kembali menjadi sorotan. Kepindahannya ke Fortuna Sittard langsung menciptakan fenomena luar biasa. Akun media sosial klub tersebut mendadak dipenuhi ribuan komentar dan pengikut baru dari Indonesia. Fenomena ini kembali menunjukkan besarnya kekuatan supporter Garuda yang mampu memberikan dampak nyata, bahkan kepada klub-klub Eropa yang merekrut pemain timnas Indonesia. Tak sedikit warganet yang mengaku kini ikut mendukung Fortuna Sittard hanya karena hadirnya Ula Romeni. Fenomena seperti ini sebelumnya juga pernah terjadi ketika pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Efeknya bukan hanya meningkatkan popularitas pemain, tetapi juga memperluas nama klub di mata pencinta sepak bola Indonesia. Namun sorotan utama datang dari kabar yang paling dinantikan. PSSI dikabarkan tengah mempersiapkan gelombang naturalisasi berikutnya. Sejumlah nama pemain keturunan kembali masuk radar sebagai bagian dari proyek memperkuat skuad Garuda menghadapi berbagai agenda internasional mendatang. Beberapa nama yang ramai diperbincangkan berasal dari kompetisi Eropa. Ada pemain yang berposisi sebagai gelandang kreatif, bek tengah, hingga penyerang yang dinilai memiliki kualitas untuk menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai siapa saja yang benar-benar akan menjalani proses naturalisasi. Karena itu, publik masih perlu menunggu konfirmasi dari PSSI maupun pihak terkait. Di sisi lain, perkembangan pesat timnas Indonesia kembali menjadi perhatian media luar negeri. Sejumlah media Malaysia ramai membahas isu yang dikaitkan dengan Indonesia dan FIFA setelah muncul berbagai spekulasi di media sosial. Namun hingga kini, berbagai tudingan tersebut masih berupa klaim dan belum terbukti secara resmi. Karena itu, penting bagi publik untuk menyikapi informasi secara kritis sambil menunggu penjelasan dari pihak berwenang. Terlepas dari berbagai isu yang beredar, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin mendapat perhatian dunia. Kehadiran pemain diaspora, meningkatnya kualitas kompetisi, serta dukungan luar biasa dari supporter menjadi modal penting untuk membawa Garuda bersaing di level yang lebih tinggi. Kini pertanyaannya, siapa pemain yang akan menjadi bagian dari gelombang naturalisasi berikutnya? Mampukah skuad Garuda terus berkembang dan mewujudkan mimpi tampil di panggung dunia? Semua itu masih menjadi cerita yang menarik untuk dinantikan, namun cerita besar itu tampaknya belum akan berhenti. Justru disinilah babak yang paling mendebarkan mulai terbuka. Di balik layar, berbagai spekulasi mengenai calon pemain keturunan yang masuk radar PSSI kembali menghangat dan membuat publik sepak bola Indonesia terus bertanya-tanya. Nama pertama yang paling sering dibicarakan adalah Pascal Struijk. Bek tangguh yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa itu kerap disebut-sebut sebagai sosok ideal untuk memperkokoh benteng pertahanan Garuda. Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai proses naturalisasinya, setiap kabar yang mengaitkan namanya dengan timnas Indonesia selalu memicu gelombang antusiasme luar biasa di kalangan supporter. Tak kalah menarik, ada Laurin Ulrich, gelandang muda berbakat yang dinilai memiliki visi bermain, kreativitas, dan kemampuan mengatur tempo pertandingan.
Banyak pengamat melihat sosok seperti Laurin sebagai aset jangka panjang yang dapat menjadi motor permainan Indonesia di masa depan. Jika suatu hari bergabung, kehadirannya diakini bisa memberikan dimensi baru bagi lini tengah Garuda. Sorotan berikutnya mengarah kepada Dean Zandbergen. Penyerang muda yang memiliki naluri mencetak gol ini juga terus masuk dalam perbincangan publik. Karakter permainannya yang agresif dan berani menusuk ke area pertahanan lawan membuat namanya kerap dikaitkan dengan kebutuhan timnas Indonesia untuk menambah kedalaman di lini depan. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian resmi mengenai langkah berikutnya. Belum selesai sampai di situ, nama Reno Muns ikut mencuri perhatian. Bek muda yang dikenal memiliki postur ideal dan ketenangan saat mengawal lini belakang itu disebut-sebut sebagai salah satu prospek menarik. Meski informasi mengenai peluangnya masih sebatas spekulasi yang beredar di kalangan pengamat dan pendukung sepak bola, namanya terus muncul dalam berbagai diskusi mengenai masa depan skuad Garuda. Lalu muncul pula nama Janero Riedewald yang semakin sering diperbincangkan. Kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi membuat banyak pendukung menilai dirinya berpotensi menjadi tambahan berharga apabila suatu saat memenuhi syarat dan memutuskan membela Indonesia. Fleksibilitas pemain seperti ini dinilai sangat penting dalam menghadapi jadwal pertandingan internasional yang padat. Bayangkan jika beberapa nama tersebut benar-benar bergabung dengan skuad Garuda. Lini pertahanan berpotensi menjadi semakin kokoh, lini tengah lebih kreatif, dan lini serang memiliki lebih banyak variasi. Persaingan mendapatkan tempat di tim utama pun akan semakin ketat, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas seluruh pemain. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa seluruh proses naturalisasi bergantung pada banyak faktor, mulai dari status kewarganegaraan, persyaratan administrasi, hingga keputusan pribadi masing-masing pemain dan kebijakan PSSI. Selama belum ada pengumuman resmi, seluruh nama yang beredar masih berada pada tahap rumor atau spekulasi. Yang jelas, arah pembangunan timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar untuk terus meningkatkan kualitas tim. Dukungan supporter yang luar biasa, pengalaman pemain yang berkarir di Eropa, serta regenerasi yang terus berjalan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai turnamen mendatang. Kini pertanyaan besarnya adalah, siapakah yang akan benar-benar mengenakan seragam merah putih? Akankah salah satu dari nama-nama tersebut menjadi kejutan besar berikutnya? Atau justru PSSI tengah menyiapkan kejutan lain yang belum terungkap ke publik? Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya, sementara jutaan pendukung Garuda menanti kabar yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Namun, benarkah semua nama yang selama ini beredar hanyalah pengalihan perhatian? Sebab di balik derasnya pembicaraan mengenai Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, Reno Muns, hingga Janero Riedewald, muncul dugaan bahwa PSSI justru sedang menjalankan strategi senyap. Bukan sekali ini saja publik dibuat terkejut. Dalam beberapa proses naturalisasi sebelumnya, nama pemain baru benar-benar mencuat justru ketika seluruh dokumen hampir rampung. Artinya, bukan tidak mungkin kejutan sesungguhnya masih disimpan rapat. Dan jika skenario itu benar terjadi, lawan-lawan Indonesia jelas tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Bayangkan saja, jika lini belakang diperkuat pemain yang terbiasa menghadapi striker-striker Eropa, sementara lini tengah diisi gelandang dengan kualitas distribusi bola kelas atas, lalu lini depan mendapat tambahan penyerang haus gol, maka wajah timnas Indonesia bisa berubah drastis dalam waktu yang relatif singkat. Inilah yang membuat proyek Garuda terus menjadi perhatian banyak pihak. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia. Yang lebih mengejutkan lagi, setiap kali muncul rumor pemain keturunan baru, media sosial langsung meledak. Nama para pemain itu mendadak menjadi trending, video mereka ditonton jutaan kali, dan aksi-aksi terbaik mereka kembali viral. Fenomena seperti ini menunjukkan satu hal yang sulit dibantah. Daya tarik timnas Indonesia terus meningkat. Namun pertanyaan berikutnya justru jauh lebih menarik. Apakah seluruh pemain yang masuk radar benar-benar siap meninggalkan peluang membela negara lain demi mengenakan lambang Garuda di dada? Jawaban itulah yang sampai hari ini masih menjadi misteri. Karena keputusan tersebut bukan hanya soal sepak bola. Ada keluarga, ada identitas, ada perjalanan karir, dan ada mimpi yang harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Di sisi lain, PSSI juga tidak mungkin bergerak tanpa perhitungan. Setiap nama tentu harus melalui proses verifikasi, komunikasi, hingga pemenuhan berbagai persyaratan sebelum bisa diumumkan secara resmi. Artinya, apa yang terlihat di permukaan belum tentu menggambarkan seluruh proses yang sedang berjalan. Bisa jadi, ketika publik sibuk membahas satu nama, Federasi justru sedang menyelesaikan berkas pemain lain yang sama sekali belum terendus media. Dan disinilah ketegangannya. Semakin sunyi situasinya, semakin besar peluang lahirnya kejutan. Karena sejarah membuktikan, pengumuman besar seringkali datang tanpa aba-aba. Lalu bagaimana dengan Pascal Struijk? Bagaimana peluang Laurin Ulrich? Apakah Dean Zandbergen akan menjadi penyerang masa depan Garuda? Mungkinkah Reno Muns memperkuat lini pertahanan?
Atau justru Janeiro Riedewald yang akan lebih dulu menciptakan kejutan? Sampai detik ini belum ada kepastian resmi. Namun satu hal yang pasti, harapan jutaan pendukung Garuda tidak pernah padam. Karena mereka percaya, perjalanan timnas Indonesia masih jauh dari garis akhir. Dan mungkin, kejutan terbesar belum diumumkan. Bahkan bisa saja, saat video ini sedang kalian tonton, roda negosiasi masih terus berputar di balik layar, dokumen sedang dipersiapkan, komunikasi masih berlangsung, dan sebuah pengumuman besar tinggal menunggu waktu yang tepat. Kalau itu benar terjadi, maka babak baru sepak bola Indonesia akan kembali dimulai. Dan ketika hari itu tiba, Asia mungkin tidak lagi memandang Indonesia sebagai tim kejutan, melainkan sebagai kekuatan baru yang benar-benar harus diperhitungkan. Jadi, siapa menurut kalian yang paling berpeluang menjadi kejutan berikutnya? Apakah Pascal Struwich, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, Reno Muns, Janeiro Riedewald, atau justru ada nama lain yang sampai sekarang masih dirahasiakan? Jawab di kolom komentar, karena bisa jadi prediksi kalian adalah yang paling mendekati kenyataan. Namun tunggu dulu, masih ada satu pertanyaan yang hingga kini belum mampu dijawab siapapun. Mengapa PSSI terlihat begitu tenang di tengah derasnya rumor yang terus bermunculan? Tidak ada bantahan panjang, tidak ada bocoran resmi. Yang terlihat justru sebuah pola yang berulang, diam, lalu mengejutkan. Pola inilah yang membuat para pendukung Garuda semakin yakin bahwa setiap langkah federasi kini dilakukan dengan perhitungan yang jauh lebih matang dibanding beberapa tahun lalu. Sementara publik sibuk memperdebatkan satu nama, bisa saja proses terhadap nama lain justru berjalan lebih cepat. Dan jika benar demikian, maka kejutan berikutnya mungkin tinggal menunggu momentum. Di sisi lain, perhatian dunia terhadap timnas Indonesia terus meningkat. Setiap perkembangan mengenai pemain diaspora langsung menjadi bahan pembicaraan, baik di media maupun media sosial. Hal itu menunjukkan bahwa proyek pembangunan timnas Indonesia kini mulai mendapat sorotan yang lebih luas. Tetapi pertarungan sesungguhnya bukan hanya soal mendapatkan tanda tangan pemain, melainkan bagaimana membangun skuad yang benar-benar solid. Karena sehebat apapun nama yang datang dari Eropa, semua tetap harus berjuang mendapatkan tempat. Tidak ada jaminan, tidak ada pemain yang otomatis menjadi starter. Semua harus membuktikan kualitasnya di lapangan. Dan justru disitulah kekuatan baru Garuda mulai terbentuk. Persaingan sehat, mental juara, serta standar permainan yang terus meningkat. Bayangkan suasana latihan ketika setiap posisi diperebutkan oleh pemain-pemain dengan pengalaman kompetisi yang berbeda. Intensitas latihan akan meningkat, kualitas permainan ikut terangkat. Dan pada akhirnya, timnas Indonesia memiliki lebih banyak pilihan ketika menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Sepak bola bukan hanya tentang pemain naturalisasi. Bukan pula hanya tentang pemain diaspora. Fondasi utamanya tetap berada pada pemain-pemain yang lahir dan berkembang di kompetisi Indonesia. Ketika talenta lokal berpadu dengan pengalaman pemain yang berkarier di luar negeri, disitulah sebuah tim bisa berkembang menjadi lebih kompetitif. Karena itu, jika nantinya ada nama baru yang benar-benar bergabung, tantangan berikutnya justru semakin besar. Mampukah mereka menyatu? Mampukah mereka menjawab ekspektasi jutaan supporter? Dan mampukah Garuda membuktikan bahwa proyek besar ini benar-benar menghasilkan prestasi di lapangan? Semua pertanyaan itu akan terjawab seiring bergulirnya waktu. Sampai saat itu tiba, satu hal yang hampir pasti, setiap unggahan PSSI, setiap pernyataan resmi, dan setiap pergerakan kecil para pemain yang dirumorkan, akan terus menjadi perhatian jutaan pasang mata. Karena publik tahu, satu unggahan sederhana saja bisa mengubah arah pembicaraan sepak bola Indonesia dalam hitungan menit. Lalu menurut kalian, siapa yang akan menjadi kejutan pertama? Atau jangan-jangan, nama yang selama ini ramai diperbincangkan justru bukan pemain yang paling dekat untuk bergabung? Kalau benar begitu, maka kejutan terbesar mungkin belum dimulai. Dan ketika pengumuman resmi itu akhirnya datang, bisa jadi seluruh pecinta sepak bola Indonesia akan kembali dibuat tercengang, tapi ada satu hal yang mungkin belum disadari banyak orang. Semua nama yang selama ini ramai diperbincangkan hanyalah bagian yang terlihat di permukaan. Sementara di balik layar, permainan sesungguhnya baru dimulai. Publik mungkin hanya melihat unggahan media sosial, potongan wawancara, atau rumor yang beredar dari berbagai sumber. Namun proses yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Komunikasi, verifikasi dokumen, hingga keputusan pribadi setiap pemain menjadi faktor penting yang tidak selalu terlihat oleh publik. Inilah yang membuat setiap perkembangan terasa begitu menegangkan. Karena dalam dunia sepak bola modern, satu panggilan telepon bisa mengubah segalanya. Satu keputusan keluarga bisa menentukan masa depan seorang pemain. Dan satu pengumuman resmi bisa membuat jutaan pendukung Garuda bersorak dalam waktu bersamaan. Yang membuat situasi semakin menarik, Indonesia kini bukan lagi sekadar mencari pemain keturunan. Indonesia sedang membangun sebuah proyek.
Proyek yang ditujukan agar timnas mampu bersaing secara konsisten di level Asia, bahkan menatap panggung dunia. Karena itu, setiap nama yang dirumorkan tentu akan dinilai berdasarkan kebutuhan tim, kesiapan pemain, dan proses resmi yang berlaku. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah proyek ini sudah mendekati bentuk ideal? Atau justru masih ada kepingan puzzle yang belum ditemukan? Bayangkan jika suatu hari nanti beberapa nama yang selama ini menjadi pembicaraan benar-benar bergabung, sementara pemain lokal terus berkembang dan kompetisi domestik semakin kompetitif. Persaingan di setiap posisi akan meningkat. Standar latihan akan naik. Dan tidak ada lagi tempat bagi pemain yang hanya mengandalkan nama besar. Semua harus membuktikan kualitasnya. Itulah yang sebenarnya diinginkan setiap tim nasional yang ingin berkembang. Bukan sekadar memiliki pemain hebat, tetapi memiliki persaingan yang sehat di setiap lini. Dan ketika persaingan itu tercipta, maka kualitas tim biasanya ikut meningkat. Namun, jangan buru-buru puas. Karena perjalanan Garuda masih panjang. Masih ada tantangan di level Asia. Masih ada lawan-lawan kuat yang menunggu. Dan masih ada target besar yang hanya bisa diraih melalui kerja keras, konsistensi, dan keputusan-keputusan yang tepat. Jadi, apakah kejutan berikutnya benar-benar akan datang? Ataukah publik harus bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI? Satu hal yang pasti, selama belum ada konfirmasi resmi, setiap rumor tetap harus disikapi dengan bijak. Namun justru disitulah letak serunya. Karena dalam sepak bola, kadang kejutan terbesar datang ketika tidak ada seorang pun yang menduganya. Dan mungkin, hitungan mundur menuju kejutan berikutnya sudah dimulai.